Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok grup yang membuat proyek Subli ini akan menjelaskan bagaimana caranya sistem web Subli ini nih bekerja gitu Bapak. Jadi sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok Subli ada Andika, ada Akmal, ada Halim, ada Noval, sama ada Edi gitu Pak. Jadi di sini kami membuat sebuah aplikasi bernama Payment Gateway yang kami beri nama produk ini adalah Sublay Pak. Jadi di sini nanti untuk fitur-fiturnya akan kami jelaskan secara rinci. Untuk yang pertama ini nih form halaman. Untuk yang pertama ini nih form halaman katalog Pak. Jadi untuk di sini itu ada carousel, yang di sininya juga ada clicker untuk men-slide carouselnya, dan juga ada beberapa tombol navigasi seperti mulai berlangganan dan lihat semua. Lalu di sini juga ada akun juga untuk login dan pembuatan. Lalu juga ada cari aplikasi. Jadi kami juga ketika di slide seperti ini. Nah, untuk navigasi yang di atas headernya ini kami buat untuk headernya ini kami buat responsif. Jadi ada animasi untuk ke bawahnya. Lalu untuk selanjutnya di sini juga ada beberapa animasi tampil dari katalog-katalog produknya. Seperti yang dilihat di layar kaca. Nah, di sini juga kami ada beberapa produk ya. Ada sekitar 24 produk dari kami itu yang nantinya bisa dibeli di sini. Seperti itu. Nah, ini untuk berapa produknya. Terus juga ada promo, ada section promo dan juga section video. Lalu di bawahnya ada sosmed kami dan juga beberapa navigasi tambahan untuk ke atasnya seperti itu. Nah, untuk section videonya bisa dilihat dulu. Ini untuk section video berjalan mulus ya. Nggak ada gangguan lah. Lalu di sini juga kami menerapkan SPA. SPA itu tuh single page. Jadi kalau ketika kita klik halamannya, nah itu langsung interaktif, tidak perlu berubah-berubah halaman seperti itu. Di sini juga ada beberapa detail layanan ya. Detail layanan dari kami tuh ada paket-paketnya. Ada paket-paketnya juga seperti 28.000, 57, 71, 142, 1 juta gitu. Nah, ini juga ketika kita pencet kembali, nah ini langsung tampil ke katalog awal seperti itu. Jadi nggak ada gangguan seperti loading ataupun segala macam, karena di sini kami menggunakan partial katalog gitu. Adalah pakai Ajax seperti itu. Nah, jika ini kan ini smooth nih. Kalau loading kan beda. Kalau loading kan seperti ini. Dia bakal ada animasi loadingnya gitu. Nah, kalau ini dia enggak. Jadi benar-benar di sini kami menerapkan SPA itu sendiri gitu. Lalu untuk masuk ke dalam, di sini bisa kita klik ya. Misalkan saya ingin memasukkan nama. Contoh Andika Ganteng, terus kita masukkan emailnya, lalu di sini ada kiris. Nah, ini udah semua kita isi. Untuk detail pembayaran tinggal kita bayar sekarang. Nah, karena di sini ada fitur akun, jadi kita nggak bisa sembarangan buat beli, kita harus login dulu gitu. Nah, caranya seperti apa ya? Kita login. Ketika login, di sini kita masukin data-data nih dari username sampai password. Tapi karena kita anggaplah kita masih baru gitu, jadi kita nggak bisa langsung untuk masuk ke dalam aplikasinya. Kita harus daftar dulu. Nah, ketika daftar di sini untuk emailnya, misalkan emailnya Andika, ganti deh, jangan Andika deh. Misalkan halim123 gmail.com. Nah, lalu untuk username-nya misalkan Halim.
Halim 21. Lalu untuk password di sini karena kita pakai enkripsi, jadi nggak kelihatan di sini passwordnya, gitu, nggak akan kelihatan, nggak bisa sembarangan orang melihat gitu. Misalkan kita bikin passwordnya, nah lalu ketika kita sudah selesai semua nih, nggak bisa langsung daftar sekarang. Kita harus pencet dulu nih syarat dan ketentuan. Apa sih syarat ketentuannya itu? Bisa dicek ya di layar kaca. Untuk syarat ketentuannya ini udah lengkap ya. Dari poin 1 sampai poin 4 tentang privasi keamanan. Jika ada sesuatu bisa menghubungi nomor dan website yang ada di sini gitu. Dan IG yang sudah tertera itu. Oke, untuk itu kita kembali. Oh iya, tadi sempat kita bikin ya. Kita buat ulang lagi. Username-nya Halim21. Terus passwordnya. Nah, ini harus kita centang wajib ini. Daftar. Oke, nah ini udah berhasil nih. Teman-teman untuk membuat sebuah akunnya. Jadi ketika kita masukin aja tadi akunnya misalkan Halim21, passwordnya. Oke. Udah. Kita masuk ke akunnya. Sebentar. Kayaknya ada yang salah nih passwordnya nih. Halim21. Coba. Masih bisa ya? Oh, masih nggak bisa ya? Kayaknya ada yang salah di passwordnya. Pakai akun saya aja deh. Oke. Ini untuk akun user ya, teman-teman. Nah. Sip, kita langsung login. Oke, ini udah berhasil login ya. Kalau udah begini nih, udah ada tampilan dan terus di sini tulisannya akun user gitu. Nanti satu persatu kita langsung jabarin ya, apa perbedaannya akun user dengan akun admin gitu. Ada perbedaannya di sini nanti. Nanti bisa teman-teman lihat ya. Mungkin yang akan menjelaskan selanjutnya untuk akun user ini Akmal ya, kepada Akmal disilakan mungkin untuk menjelaskan. Oke, izin masuk Pak. Ini izin menjelaskan bagian admin. Yang share screen siapa? Dika aja. Boleh, dari Mas Andika. Coba di login adminnya dulu, Dika. Akun admin. Jadi yang berbeda dari antara akun user dan admin adalah di admin ada fitur tambah dari produknya, terus ada edit, hapus dan tambah di paketnya dari masing-masing produk. Jadi bisa memanage lah sisi atau di dalam dari websitenya. Sedangkan user hanya bisa melihat dan membeli dan ngasih feedback tadi ya. Nah itu di di navbar di atas ada tombol tambah produk. Itu bisa ditambah. Boleh dari tambah produk dulu Mas Andika. Misal kita mau nambah layanan namanya Andika, kategorinya Andika ini AI, boleh dibuka Andika, dipencet kategorinya. AI boleh. Ditambah gambar, saya tambah gambar seperti biasa yang telah kita pelajari gitu Pak. Ini agak-agak nge-lag gitu Pak aplikasinya, share screen-nya. Maaf ya Pak ya. Oh udah ditambah, boleh langsung simpan layanan. Tadi nggak ketampil soalnya. Nah, ini simpan. Set. Nge-lag share screen-nya Pak, maaf Pak. Berat soalnya nih. Nah itu tuh contohnya ya Andika. Tambah paket boleh Mas Andika, ditambah paketnya. Halaman tambah paket layanan dari produk tadi yang kita coba namanya Andika. Contoh 1 bulan, tulis nama paketnya itu 1 bulan lah, 2 bulan atau bebas gitu kan. Tipe. Nah harganya bisa bebas itu kita yang atur, tapi kita sesuaikan sama pasar, lebih murah dari pasar.
Ini contohnya 1000 lah gitu, deskripsi paket bisa ditambah, contohnya tuh akun privat, kualitas dari paketnya bisa Ultra HD 4K gitu kan, akun premium. Ya, udah boleh langsung simpan paket aja Mas Andika. Nah, boleh dicek tadi. Nah, ini Andika Premium. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, di paketnya ini juga bisa diedit dan bisa dihapus. Coba bisa dilihat di form editnya. Form editnya. Nah, ini bisa diedit. Oke, keluar lagi. Boleh kita hapus aja tadi paket-paket yang baru kita tambah. Paketnya Andika, ini paketnya hapus dulu paketnya. Harusnya berhasil nih, soalnya udah diuji coba selama 5 bulan. Nah, ya udah terhapus, udah nggak ada ya, paketnya udah habis semua. Boleh ini kembali dan si katalog produk dari Andika ini kita hapus dulu untuk bukti kalau work gitu. Langsung aja kita hapus. Lanjutin Mas Akmal ya, tadi ada kendala kendala jaringan, jadinya disconnect. Jadi yang tadi tuh paket Andikanya udah hilang gitu, nggak ada di sini karena udah kita hapus itu. Perihal yang tadi kenapa sectionnya Andika itu agak ini ya, nutup ya, bentrok sama ininya, bentrok sama fontnya ya tadi, karena emang saya tadi ngasih gambarnya tuh Akmal tadi ngasih gambarnya tuh yang gede gitu, jadinya emang nggak cukup sama ininya, kontainer yang ada di dalamnya. Oke, mungkin untuk perbedaan signifikannya ada sih sebenarnya di pembelian gitu. Jadi di pembeliannya nanti itu tuh ada di mana si admin ini bakal memverifikasi produk yang dibeli oleh si user, seperti itu. Kurang lebih seperti ini sih kalau buat ininya ya. Jadi sistemnya seperti ini. Akan saya tunjukkan. Oke. Jadi untuk si ininya, usernya kita login dulu sebentar. Login. Andika Ganteng. Andika Tampan deh. Andika Rahman 314. Oke. Jadi ketika nanti si user beli, nih misalnya user beli nih. Kan tadi kan kalau buat admin itu nggak bisa beli, tapi dia bisanya cuma ngedit. Kalau user itu dia bisa beli. Bisa beli dia. Contoh, misalkan nih paket apa nih nama paketnya? Paket 2 tahun, fasilitas dapat nasi goreng. Misalkan namanya Bejo. Bejo Prabowo misalkan namanya. Lalu nomornya misalkan yang ini aja, langsung simpan. Lalu emailnya ngasal aja udah. PIN-nya misalkan dah kayak gitu. Oh ya, untuk PIN ini cuma bisa 4 angka, dia nggak bisa lebih dari 4. Lalu untuk transfernya di sini kita ada beraneka macam ini ya, bentuk transferan ya. Ini juga nih harus dicentang. Kalau nggak dicentang nggak bakal muncul nih tiga pilihan ini. Jadi di sini kita ada 3 pilihan cara bayar. Bentar nih kayaknya ngehang. Nah, ada QRIS, lalu ada transfer bank, BCA ya banknya ya, lalu ada e-wallet. Nah bebas, misal saya milih e-wallet misalkan, langsung saya klik bayar. Oke, nah jadi nanti pembayarannya itu tuh akan masuk ke dalam riwayat pembelian. Di riwayat pembelian ini jadi ini real time waktunya. Nah bisa dilihat di layar kaca, waktunya itu real time. Ini karena laptop saya error ya, jadinya jamnya telat 1 jam, tapi ini real time pakai timestamp. Jadi kita tuh di local hostnya pakai timestamp, ada timestampnya, sehingga transaksi apapun yang ada di aplikasi ini akan terdokumentasi secara real time gitu, ada jam-jamnya. Seperti ini lihat, 29 Juni waktu beli jam 10.43 sampai terus ke bawahnya. Ini yang belum ada jamnya nih karena kami belum masukin timestampnya gitu.
Nah, ini tinggal kita kirim bukti. Contoh, ini kan tadi udah nih, kita kirim bukti pembayarannya. Buktinya ngasal aja lah ya. Nah, misalkan nih SS-an inilah. Makasih Bapak, udah diingetin minum kopi. Jadi ini nih, di sininya nanti kita akan ini ya, akan apa namanya, kasih catatan lah, misalkan terima kasih Bapak sudah menawarkan kopi, sudah mengingatkan minum kopi. Nah, setelah udah selesai, kita kirim bukti. Nah, ini nanti diverifikasi di sininya. Nah, apa yang nantinya ini, supaya bisa berhasil ataupun gagal, nanti dari si adminnya tuh akan memverifikasi kembali. Misalnya kita kembali ke katalog. Ini jadinya kita mainnya nih ini ya, logout login terus ya. Jadi untuk yang adminnya ini, nah ini kita ini dulu. Andika Ganteng. Oke. Jadi untuk yang tadi nih, kita bisa cek di riwayat transaksi. Ini perbedaannya. Jadi ketika user sama admin itu berbeda. Kalau tadi kan kita tulisannya di riwayat transaksi kan, kok ini kelola pesanan. Bedanya di situ ketika user dan admin ya, di riwayat transaksinya. Nah, di sini nih ada nih ininya perbedaannya juga tuh. Ada beberapa yang emang harus dikonfirmasi gitu. Kalau yang dua ini berarti dia belum mengirimkan bukti bayarnya, jadi harus tulis menunggu bayar. Tapi kalau ketika dia sudah mengirim bukti bayarnya, itu bisa kita tolak, bisa kita konfirmasi. Misalnya nih ada yang saya tolak, berarti gagal tuh harusnya di sana. Ada yang saya konfirmasi. Nah, di sini bisa terlihat. Tinggal kita lihat aja nih hasilnya di user. Nah, kita login lagi nih. Login lagi. Jadi seperti ini. Andika. Aduh, belok tempat. Oke, kita lihat di riwayat transaksinya. Nah, tuh kelihatan kan perbedaannya. Ada yang gagal, ada yang berhasil. Jadi kita nggak sembarangan. Jadi di sini benar-benar mengedepankan faktor security-nya lah, keamanannya lah, biar nggak sembarangan kita langsung nge-ACC transaksi seperti itu. Ya mungkin itu ya kalau buat dari secara garis besarnya ya. Untuk aplikasi yang ada di kami ya, dari fitur SPA segala macam. Sama mungkin ini sih fitur searchingnya sih. Tapi fitur searchingnya itu pakai fitur searching real time. Jadi ketika saya ngetik, misalnya contoh saya ngetik Disney Hotstar. Tuh Disney Hotstar langsung muncul. Misalnya saya mau ngetik video, langsung muncul. Saya mau ngetik ChatGPT, langsung muncul. Misalnya saya mau ngetik dia aja, muncul tuh nanti kayak gini. Tuh, seperti itu. Jadi nggak perlu adanya tambah lihat semua, ataupun kita harus refresh lagi, ribet lah, kuno lah menurut saya gitu. Jadi yang ini nih lebih enak lah dilihatnya juga. Misalkan saya mau keyword saya premium, tuh langsung. Atau keyword saya YouTube musik. Nah, seperti itu sih. Udah, nggak ada lagi. Paling ini kalau untuk yang fitur di bawahnya ya, di footernya ini tentang ini sih website aja, website link ke sosmed kami gitu. Meskipun ini masih ya benar. Itu kalau dari fitur-fitur yang kami ada itu di aplikasi kami. Mungkin untuk selanjutnya ya pembahasan tentang database ya bisa dijelaskan oleh Halim ya, selaku yang
ini yang membuat database-nya ini, karena ini database jujur aja Halim semua yang buat ini. Halim? Pak Halimnya nggak ada, Pak Dika. Oh ya Yang ada udah. sinyal, ya. Berarti saya wakilkan aja. Jadi di sini di database-nya ini nih ada beberapa ini ya, beberapa table yang emang dipergunakan secara inilah, secara apa namanya, fungsional lah. Untuk yang table layanan ini nih sebenarnya kalau tadi lihat ya di sini, table layanan nih fungsinya untuk ngupload. Oh, ini kita harus login dulu nih ke akun admin nih. Ribetnya di sini emang. Bolak-balik terus. Soalnya kalau kita double akun di apa namanya akan error gitu. Ganteng. Oke. Nah, jadi kalau misalkan yang tadi ya, yang yang tadi ini tab layanan itu tuh buat ini, buat apa namanya, buat ngirim ininya nih. Salah bukan ini. Kita di edit layanannya, kita taruhnya di edit layanan. Nah, jadi untuk si table layanan tuh buat ini nih, buat menyimpan foto yang atas ini nih, ke table layanan. Lalu kalau yang satunya lagi yang table paket, sebentar ya, aduh ini. Nah, untuk yang table paket tuh fungsinya buat yang ngisi tadi tuh, yang tadi udah dijelasin sama Mas Akmal, buat save dari paket-paket yang udah kita pilih gitu, yang udah kita tambahkan gitu. Nah, nanti dia masuk ke sini nih. Kayak tadi tuh Akmal tadi kok nggak salah ada paket 1000 tuh, paket Andika, nggak ada ya sini ya. Oh, kesimpannya jauh ke bawah kayaknya. Banyak nih. So jumlah barisnya 25. Lalu table transaksi. Nah, table transaksi itu jadi table-table yang tadinya dibeli sama si user. Contoh tadi kan ada tuh, kita udah bikin table, nah Bejo Prabowo udah masuk loh. Jadi ini table-table yang nanti buat di inilah, di dibuat sama user, sama ini user sendiri. Jadi kita juga memakai enkripsi di passwordnya, nggak bisa langsung kelihatan sembarangan gitu. Nah, ini udah kita udah kita atur sedemikian rupa supaya password ini nggak bakal terlihat sama sekali oleh hacker-hacker yang nakal gitu. Jadi udah aman lah secara security lah, kita udah ngikutin prosedur yang ada, dan juga ini juga udah susah dibobol gitu. Kalau emang dibobol tuh emang orang-orang yang tinggi banget pengalamannya. Udah sih kalau dari pemaparan ini ya, aplikasi kami ya. Kalau emang rezekinya ya kita bakal upload lah ke ke GitHub gitu, ataupun kita bener-bener garap bener-bener lah kalau emang untuk usaha ya, karena emang dari kami sendiri nih insya Allah mau inilah buka usaha kayak gini-ginian lah, apalagi kan anak muda ya, biar dapat duit banyak gitu. Udah sih, nggak ada lagi kalau dari kami ya. Mungkin ada tambahan dari Mas Edi itu untuk kesimpulan, dan Mas Nopal. Wait. Kesimpulan coy. Itu belum? Sudah direkod belum? Suara lu kecil banget, Oval. Udah. Okay. Jadi kita bikin aplikasi supply yang kita bangun ini merupakan wujud nyata dari kolaborasi tim yang sinergis
gitu. Jadi setiap fitur mulai dari desain antarmuka yang modern, sistem SPA yang responsif, manajemen katalog layanan, hingga keamanan autentikasi berbasis peran merupakan hasil kontribusi bersama seluruh anggota kelompok. Terus juga kita mempermudah pelanggan untuk membeli aplikasi yang premium. Jadi semuanya ada di web kita gitu.